Apakah benar atau tidak, dengan fenomena Firza Hussein itu, Rizik Syihab sempat sampai 3 tahun lebih Ya, nggak di pulang-pulang. Arab Saudi. Pulang itu kan menurut saya karena apakah itu karena jebakan masyarakat untuk agar dia pulang, atau karena dia membaca peta karena banyak yang menanti, atau karena ingin menghadapi masalah secara gentle. Terlepas dari itu semua, paling tidak kan eh, dia pergi itu kan bersamaan dengan fenomena boomingnya berita Firza Hussein. Ya, Dan nampak latar belakang eh, yang menyebabkan kemunculan Firza Hussein secara publik, relasinya atau hubungannya dengan Rizik Syihab. ya, Karena latar belakang ini saya anggap bagian daripada kewenangan hakim, dan kelihat dan apa, saya tidak memiliki kapasitas yes. untuk hal ini, sehingga saya nggak akan membahas latar belakang mengapa eh, Firza Hussein muncul di publik, dalam ruang publik yang begitu heboh. Tapi paling tidak secara sosiologis, realitas sosial masyarakat terkait dengan keberadaan Mbak Firza Hussein sebagai seorang manusia merdeka yang punya harkat martabat kemanusiaan, Ya, yang saya kira di era modern ini kita semua sudah memiliki satu kesadaran bahwa di negeri ini itu tidak ada bias gender, dan semua dalam ruang publik memiliki hak yang sama, baik perempuan maupun laki-laki, termasuk juga di mata hukum, sehingga akses hukum bagi laki-laki dan perempuan itu sudah sama, tergantung bagaimana dan siapa, dalam konteks apa eh, hubungannya dengan membentuk eksistensi keberadaan sebagai manusia yang harus dihargai, menghargai, dihormati, menghormati, diposisikan memiliki martabat, dan harus memposisikan juga dalam konteks martabat ya, untuk semua umat manusia. Nah, eh, kemunculan Firza Hussein menurut saya bagian daripada kesadaran eh, gender, kesadaran kesetaraan, kesadaran untuk tidak terjadi bias gender, kesadaran eh, bahwa manusia punya hak yang sama. Dan yang lebih menarik sebenarnya tidak hanya di situ, Mas. ya, Yang lebih menarik karena relasinya dengan Rizik Syihab. Eh, Menariknya, saya nggak tahu, saya nggak ingin menarik bagaimana menarik keduanya. Saya tidak ingin bicara ya, ke sana ya, itu. Tapi saya ingin menarik secara publik bahwa memang Rizik Syihab ini adalah sosok yang dikenal masyarakat suka berbicara agama secara hitam putih, ya, halal, haram, meskipun ada ketidakadilan dia ketika memandang klan Ba'alwi. Contoh ketidakadilan Rizik Syihab itu ketika di eh, Menteri Agama mengundang di istana Kori yang berlagam Jawa, padahal dari segi tajwid, dari segi makhrajul huruf, tidak ada masalah. ya, Nah, dan bagus bacaan itu. Tapi karena ada nuansa lagam Jawanya, Rizik Syihab sampai marah-marah, sampai mengatakan istana iblis, Kori Dajjal, wajar, Menteri ya, betul. Agama, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sementara dari klan Ba'alwi, baca Qur'annya dengan tajwid dan makhrajul huruf yang eh, kacau, itu tidak dia permasalahkan. Hanya karena ada simbol Ba'alwi saja, Mas. Nah, ini contoh ketidakadilan Rizik Syihab di dalam merefleksikan perannya sebagai seorang yang
selalu berbicara hitam putih dalam konteks agama, Mas. Ya. Eh, Misalnya lagi dia ketika bicara PKI itu kan fasih sekali, Mas. Menuduh orang PKI dan lain sebagainya kan fasih sekali. Gantian para dedengkot PKI yang dari Pak Ali tidak pernah dia ungkit-ungkit, Mas. Ini kan bentuk ketidakadilan Rizik Syihab menurut saya. Lah, eh, pandangan yang tidak adil dan tindakan yang tidak adil yang dipertontonkan oleh Rizik Syihab secara publik itu eh, membuat masyarakat mencatat tebal-tebal. Apakah iya orang yang seperti Rizik Syihab itu eh, jujur dalam pikiran dan tindakan? Ya. Wah, begitu muncul Firza Hussein, itu publik kan jadi terkejut, Mas. Nah, terlepas dari latar belakang kemunculan Firza Hussein, bagaimana keputusan hakim, terlepas dari itu semua, kita juga akan ingin bicara ke sana. Tapi bahwa ada relasi pemberitaan di ruang publik antara Rizik Syihab yang selalu bicara hitam putih dalam konteks agama, bahkan saking hitam putihnya tidak memperdulikan konteks yang ada. Ya. Pokoknya sesuatu yang dia anggap melanggar agama ya udah di sweeping begitu saja. Seperti contoh orang di bulan suci Ramadan buka warung itu mengatasnamakan FPI dengan melakukan sweeping, eh, itu kan menunjukkan sikap hitam putih yang tidak konteks. Ya. Padahal orang buka warung di jalan atau di pasar di bulan suci Ramadan itu kan memungkinkan orang-orang yang tidak puasa bisa mengakses makanan itu. Karena di tengah kewajiban orang harus berpuasa di bulan suci Ramadan, itu ada orang yang tidak diwajibkan berpuasa, Mas. Iya, betul. Nah, dan itu kan artinya memungkinkan untuk bisa memanfaatkan fasilitas warung yang dibuka itu. Tapi bagi kelompok FPI yang notabene di sana pemimpinnya Rizik Syihab kan tidak mau tahu itu. Nah, itu bentuk ketidakkontekstualan perspektif keberagaman Rizik Syihab. Iya, betul. Perspektif hitam putih di dalam memahami agama yang begitu heboh secara publik, tiba-tiba harus ada hubungannya dengan Firza Hussein. Ini kan publik jadi apa? Responnya jadi semangat. Iya, iya, betul. Karena satu sisi ada orang yang bicara agama dengan sangat tekstual, hitam putih, bahkan cenderung ekstrim dalam merefleksikan pemahaman. Di satu sisi, di sisi lain, mengapa harus ada persoalan? Pertanyaannya kan mengapa harus ada persoalan dengan Ya. Firza Hussein? Mengapa harus ada persoalan ini? Dan nggak yang membuat publik semakin semakin bertanya-tanya di satu kelompok, di kelompok yang lain semakin ceremet atau jengkel, Ya. atau kelompok yang lain juga semakin fanatik membela Rizik Syihab, dihadapkan dengan fenomena Firza Hussein. Jujur aja, Mas, ketika belum ada kasus Firza Hussein, itu Rizik Syihab itu kan seperti di atas angin gerakannya, Mas. Iya, iya, betul, Dan betul. seperti nggak tahu takut, nggak memiliki ketakutan sama sekali. Nah, terlepas latar belakang itu seperti apa kita nggak mau tahu, tapi paling tidak Firza Hussein itu adalah orang yang saya lihat termasuk yang ditakuti oleh Rizik Syihab. Betul. Mengapa ditakuti Rizik Syihab? Paling benar atau tidak? Dengan fenomena Firza Hussein itu, Rizik Syihab sempat sampai 3 tahun lebih Ya, di pulang-pulang. Arab Saudi. Pulang itu kan menurut saya apakah itu karena jebakan masyarakat untuk agar dia pulang, atau karena dia membaca peta karena banyak yang menanti, atau karena ingin menghadapi masalah secara gentle. Terlepas dari itu semua, paling tidak kan dia pergi itu kan bersamaan dengan fenomena boomingnya berita Firza Hussein. Ya. Dan nampak di situ secara sosial Rizik Syihab betul-betul ada semacam ketakutan untuk merespon. Ya. Bahkan cenderung dalam tanda kutip ngalah dengan fenomena itu, Mas. Dan sempat suasananya tertutup,
Dan kita nggak tahu mengapa tiba-tiba publik juga mengingat kembali setelah ada peristiwa diusulkannya Bapak Idrus 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 bin Salim bin Al-Jufri. Salim Al-Jufri sebagai calon pahlawan. Tiba-tiba kok muncul lagi. Eh, di tengah ini menurut saya karena pada fenomena ini, Rizik Syihab itu menampakkan amarahnya yang luar biasa, Ya, ketegangan yang luar biasa, sehingga ada kelompok masyarakat yang cerdas memahami psikologi laki-laki. ya Biasanya kalau betul. laki-laki yang gagah, nampak garang, itu kalau ditunjukkan sosok yang pernah punya masalah dan sosok itu adalah lawan jenis, itu kan jadi lemes, Mas. Ya, Saya nggak tahu apakah kelompok yang memunculkan Firza Hussein ini eh, ingin membuat satu langkah sebagai bentuk strategi untuk membuat lemesnya Rizik Syihab lagi. Saya nggak tahu. Kita ya, juga nggak ya tahu latar betul, belakangnya. Tapi paling tidak betul. saya lihat Firza Hussein itu di antara sosok yang membuat lemes Rizik Syihab. Persoalannya seperti apa kita nggak tahu. Ya, Tapi secara sosiologis eh, kemunculan Firza Hussein itu adalah penanda eh, penanda lemesnya sosok Rizik Syihab menurut saya ini, Mas. ya, ya, Jadi makanya kemunculan Firza Hussein itu sebenarnya kan sebagai anti anti wacana. ya, Kalau Rizik Syihab satu sisi bikin wacana yang begitu garang, misalnya asah golok, asah parang, kita perang aja karena udah ya, capek dalam diskursus nasab misalnya. Wah, lah masyarakat kita kan nggak suka perang, Mas. betul, betul. Nggak suka berantem, wong sudah ada polisi. Dalam konteks sipil sudah ada polisi. Dalam menjaga negara kita sudah punya tentara. Dalam sistem pemerintahan, hukum sudah berjalan semuanya. Ya, Mengapa kita harus perang sesama saudara, sebangsa, sesama saudara Muslim kan nggak perlu perang. Nah, masyarakat tertentu bikin satu adegan yang lucu. Nah, munculkan aja Firza Hussein biar apa Rizik Syihab redam tidak ngajak kemarahan. perang melulu, tidak ngajak perang terus. Jadi fenomena Firza Hussein itu sebenarnya untuk mengcalling down-kan amarahnya Rizik dalam komedi yang yang berlangsung secara alamiah tanpa ada rekayasa. Marahnya Rizik Syihab tentu itu atas dasar kesadaran Rizik Syihab. Ya, Tapi ya, fenomena kemunculan kemarahan itu saya kira disebabkan oleh Rizik Syihab sendiri, Mas. Masyarakat itu kayak mendapatkan tontonan yang tidak sengaja dan akhirnya ada pihak lain yang ingin menambah ramai atas kemarahan Rizik Syihab di tengah diskursus nasab ini, munculkan aja Firza Hussein. Jadi biar masyarakat sekalian jadi lucu. Di ya, satu sisi kemarahan Rizik Syihab itu biar menjadi calling down dengan munculnya Firza Hussein. Jadi tambah asik karena ya. memang Rizik Syihab itu paling paling saya lihat Kontroversi, agak ya, agak lemes ketika harus dikaitkan dengan Firza Hussein yang sesungguhnya saya nggak tahu, Mas. ya, Tetapi paling tidak fenomena sosiologisnya itu kehadiran Firza Hussein mampu membuat lemes Rizik Syihab gitu aja, Mas. ya, Dalam wacana sosial. Itu aja, ya, Mas, ya, sebagai pengantar. ya. Nah, apakah mungkin nih Pak Kiai, ada pihak-pihak, ya kalau kita bicarakan ada pro dan kontra ya, ini kita bicara pihak netral lah, yang sengaja itu memunculkan sosok figurnya Firza Hussein ke publik, terlepas dari apapun itu permasalahan sebelumnya, sehingga bertujuan untuk meredam ketegangan saling membara antara pihak pro dan kontra terkait masa Balawi, atau mungkin dari pihak itu Pak Kiai, yang mungkin sengaja untuk memunculkan itu, Pak Kiai. Saya nggak tahu, Mas. Saya sendiri termasuk orang yang senyum-senyum sendiri, Mas. Begitu lihat Betul. Rizik Syihab marah-marah ngajak perang, tiba-tiba muncul eh, sosial media memunculkan Firza Hussein, itu saya senyum sendiri saya. Siapa ini yang memunculkan Iya, ini? betul, betul. Dan- tapi menurut saya bagus juga Rizik Syihab jadi nggak marah lagi. Jadi lembek nurut gitu Pak Kiai ya. Jadi nurut gitu. Lembek. Jadi nggak garang lagi. Gitu. Betul, Saya betul. akhirnya saya juga bertanya, ada apakah gerangan Ya, ketika betul. harus dikaitkan dengan Firza Hussein kok tiba-tiba lemes Rizik Syihab? Saya nggak tahu itu. Wong, Betul. wong kita ini kan penonton lah, Mas, nggak bisa bicara tanpa data. Yang kita Betul. ketahui ya fenomena Rizik Syihab ngajak perang, marah-marah dalam diskursus nasab, terus kemudian muncul
berita tentang Firza Hussein tiba-tiba lemes, kita membaca fenomena itu aja tuh Iya, Mas. iya, Jadi, betul. Nah, atau mungkin gini dan Pak Kiai, mungkin ya, ada nggak sedikit mungkin pandangan Pak Kiai, apakah dengan munculnya sosok Firza ini akan semakin dekat gitu Pak Kiai tentang selesainya polemik nasab ini, atau sebagai hanya penanda awal saja, atau masih ada gebrakan-gebrakan lagi antara pro dan kontra Pak Kiai? saya hanya melihat Mbak Firza Hussein ini sebagai apa ya, peredam emosi Rizik Syihab. Artinya sebelum muncul Mbak Firza Hussein ini kan Rizik Syihab suka marah-marah di sosial media. Ya, Begitu Mbak Rizik apa Mbak Firza Hussein muncul, itu akhirnya kayak meredam amarah Rizik Syihab. Jadi ada signifikansi positif, ya, ada dampak positif kemunculan Mbak Firza. Firza Hussein di tengah amarah dan ajakan perang Rizik Syihab, sehingga kelihatan calling down Rizik Syihab. Saya sendiri nggak tahu apa latar belakangnya kok sampai berarti Firza Hussein itu secara secara publik bisa menurunkan tensi Rizik Syihab menjadi tidak marah sekarang ini. Saya nggak tahu itu penyebabnya. Ya, Mungkin ini bagian daripada keajaiban Allah, Mas. ya, Ada sebuah ya, fenomena yang Allah membuat sebuah keajaiban. Orang segarang sehebat Rizik Syihab bisa lemes dengan munculnya berita Firza Hussein. Penyebabnya betul. saya nggak tahu, yang melatar belakangnya saya nggak tahu. Tapi fenomena marah Rizik Syihab menjadi lemes ketika muncul Firza Hussein ini saya saksikan. Saya Ya, hanya menyampaikan apa yang saya saksikan, Mas. betul. Nah, itu. Dan menarik juga pada Suka TV mau Wawancara. menampilkan wawancara podcast dengan Mbak Firza Hussein, mau diskusi tentang nasab atau apa saya nggak tahu. Kita tunggu saja. Jadi menarik itu sebenarnya kan, Ya, betul-betul ya, ya pada Suka TV betul-betul menjadi podcast dengan Mbak Firza Hussein. Kita menunggu-nunggu dan bertanya-tanya apa yang ingin dibahas itu loh Mas. ya, ya itu betul. Karena memang makin panasnya debat ataupun perdebatan polemik nasab ini Oh, kan juga memicu. memicu berbagai macam cara untuk kita semuanya untuk bagaimana sih ini untuk menyelesaikan polemik nasab gitu. Entah itu di pihak manapun kemunculan kisah hujan dimunculkan dari pihak manapun kita juga masih tanda tanya gitu kan. Apakah ini sebuah strategi atau mungkin apakah ini sebuah penanda juga dari Allah Subhanahu wa taala terkait tentang selesainya polemik nasab. Dan terlebih lagi Pak Gai ini juga debat nasab yang rencananya dengan Kiai Imad pun juga sepertinya juga memicu juga ke situ. Terlepas lagi juga ada lagi di sisi lain tantangan dari Tengku Kori dengan apa namanya Gus Hasan. Nah itulah sebuah fenomena yang eh, dengan kehadiran Firza Hussein inilah sebagai penyemangat, artinya penanda. Semoga polemik nasab ini juga cepat selesai Pak Kiai, sehingga kita bisa kembali lagi kerukunan apa namanya umat Islam ya kan, tidak saling terpecah belah dan tidak ada saling juga kayak membenci. Ya, yang pasti masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia itu suka damai, Mas. Ya, Tidak tidak suka kebencian, tidak suka konflik, Mas. Eh, Sebenarnya munculnya kelompok-kelompok akademisi dari eh, terkait dengan penelitian Pak Alwi itu sebenarnya kan arahnya untuk membuktikan secara ilmiah dan ingin mengajak masyarakat untuk memahami Pak Alwi sebagai sebuah objek kajian yang perlu dipahami bersama ya, sehingga masyarakat tahu persis siapakah sebenarnya Pak Alwi yang notabene selama ini dari para penceramah bocil-bocil ketika ceramah itu selalu menunjukkan hegemoni, ya, arogansi, sikap jumawa, sehingga masyarakat kita itu penasaran siapa sih sebenarnya mereka itu kok sampai dalam tanda kutip setiap pidato kok istiqomah mengglorifikasi leluhurnya, ya, apakah benar atau tidak gitu. Wajar kan Mas meneliti secara betul, ilmiah. betul. Dan meneliti secara ilmiah itu kan bukan berarti memberikan ujaran kebencian kan bukan. Itu Ya, bagian daripada edukasi kepada masyarakat yang membebaskan dan mencerahkan. Targetnya apa? Supaya tidak ada hegemoni di antara kita. Karena kita ini harus membangun kehidupan dalam konteks kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan, betul, Mas. Itu Mas betul. Firly. J.
Nah, ini mungkin nanti kita setelah lihat wawancara pada Suka dengan Firza Hussein juga kita mungkin bisa mengomentari ya. Kita ini tahu seperti apa sih latar belakang kemunculan lagi nih sosok Firza Hussein di tengah-tengah masyarakat. Semoga masyarakat kita semuanya juga bisa pilih-pilih gitu kan informasi yang memang sekiranya itu berguna buat buat apa namanya kerukunan umat Islam yang ada di Indonesia di Nusantara terutama. Nah, kemudian apapun konteksnya kemunculan Firza Hussein, apakah itu dari pihak netral atau pihak manapun yang dimunculkan, ataupun berasumsi dari pihak manapun lah, katakanlah, itu adalah sebuah refleksi terkait tentang apa, gerakan makar yang dilakukan Rizik Syihab terhadap apa namanya kita semua, termasuk ucapan-ucapan beliau gitu kan, yang sangat menusuk, sangat keras, sangat kontroversi setiap kalimat-kalimat yang Rizik Syihab selalu lontarkan dalam ceramahnya. Nah, semoga dengan kita bisa memahami sedikit demi sedikit, kita bisa menemukan titik permasalahan dalam polemik nasab Ba'alawi ini. Oke Pak Kiai, makasih atas waktunya untuk podcast yang hari Terima ini. kasih, Mas. Nanti kita akan ketemu lagi di podcast Warungan di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.